Hai halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam gens unasumus, kita satu keluarga. Kawan-kawan, lagi-lagi ini adalah catur terbaru, yaitu Ballet Open Championship yang diselenggarakan oleh chess.com. Dan ini berlangsung 2 hari dengan hadiah 10.000 US dollar. Dan di permainan ini saya memilih game kedua, di mana game pertama Alireza Firouzja kalah dari Hikaru Nakamura. Dan ini adalah ballet, yaitu waktu 1+1, artinya 1 menit, increment 1 detik. Bisa dibayangkan bagaimana kecepatan ini. Oleh karena itulah di game kedua ini adalah saya memilih kemenangan dari Firouzja, di mana dengan akun Firouzja 2003, sedangkan Hikaru Nakamura dengan akun chess.com Hikaru. Saksikan video ini sampai akhir, karena di akhir video kita juga akan memberikan puzzle yang sangat luar biasa. Bagi Anda yang bisa menjawabnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagaimana dalam waktu singkat Firouzja dapat mengelola permainan, dan bagaimana taktik kombinasi yang digunakan oleh kedua pemain, temukan jawabannya di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Firouzja putih memulai langkah dengan pion ke D4, kuda ke F6, kuda ke F3, E6, pion ke E3, D5. Kita lihat menciptakan variasi simetris. Pion ke B3 dengan mempersiapkan fiancé gajah, C5, menawarkan pertukaran pion. Gajah ke B2, di sini pion memukul pion, pion memukul pion. G6. Lagi-lagi dengan fiancé gajah, kuda ke D2, gajah ke G7, mempersiapkan rokade sehingga gajah ke E3 untuk menghentikan rencana Hikaru Nakamura untuk rokade. Gajah ke F8, gajah memukul gajah, raja memakan sehingga Hikaru Nakamura akan memilih rokade secara manual. Gajah ke D3, mempersiapkan rokade, raja ke G7. Kita lihat dengan rokade manual ke depan. Putih rokade, kuda ke C6. Dengan jelas mempersiapkan manuver ke B4 untuk mengancam gajah. Pion ke A3 mencegah kuda berkembang, A6. Lagi-lagi mengontrol peta penting B5. Benteng ke E1, di sini B5, dan juga mempersiapkan fiancé gajah. C3, di sini kita lihat teman-teman, pion ke C3 untuk melindungi pion pusat sehingga kuda dapat aktif. Di sini gajah ke B7 sesuai rencana, kuda ke E5, menawarkan pertukaran kuda. Benteng ke C8 secara tidak langsung mengancam pion ke depan sehingga benteng ke C1. Kuda ke D7, kuda ke F3. Kuda memukul kuda, pion memukul. Dan kita lihat teman-teman, lagi-lagi keuntungan dari Alireza Firouzja, yaitu gajahnya cukup aktif, sedangkan gajah hitam kita lihat cukup pasif karena tertutup oleh pionnya sendiri. Di sini permainan berlanjut dengan menteri ke A5, langsung mengancam pion. Di sini B4. Menteri mundur. Mungkin ada yang bertanya, bang, bagaimana jadinya jika di posisi ini menteri memukul pion? Maka ini membuat menteri tersulut teman-teman. Memang di sini mengancam pion, tetapi ada menteri ke D2. Dan kita lihat di sini ide dari putih akan dapat bermanuver, sedangkan menteri hitam terlihat terjebak. Dan di sini juga memajukan pion ke depan. Karena ini ballet, coba kemungkinan kita ambil dengan kuda ke B6, pengembangan yang cukup normal, maka menteri ke F4. Benteng memukul pion. Dan di sini tanpa memukul benteng kembali ada menteri ke F6 skak. Raja ke G8, kuda ke G5, ancaman skakmat. Benteng ke C7, maka benteng memukul benteng, ancaman skakmat tak dapat dihentikan. Dan ini adalah ballet, kemungkinan ini bisa saja terjadi. Kita kembali. Dan oleh karena itulah di sini menteri kembali ke D8. Permainan berlanjut dengan menteri ke D2. Menteri ke E7, kuda ke D4, memposisikan kuda di peta strategis. Benteng ke C7, mempersiapkan menumpuk benteng. Benteng ke E3, di sini dengan ide bermanuver ke file H3, di mana menteri akan melakukan skak ke depan. Di sini kuda berpindah ke B8, benteng ke H3 sesuai rencana, sehingga H6 mencegah rencana putih. Benteng ke G3, di sini lagi-lagi untuk mengancam pion G6 dan juga dilanjutkan dengan memajukan pion sehingga memaku pion ini. Kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda, benteng ke E1.
Di sini ke depan untuk membantu permainan ke sayap raja. Kuda memukul kuda, pion memakan, gajah ke C8. Di sini mencoba mereposisi gajah, menteri ke F4. Gajah ke D7, H4. Kita lihat mendorong pion ke depan. H5 mencegah hal tersebut terjadi, benteng ke G5. Lihat teman-teman, inilah fungsinya benteng kembali sebelumnya untuk bermanuver mensupport benteng satu sama lain. Sehingga perwira putih kita lihat semuanya menyerang ke sayap raja. Benteng ke C3 langsung mengancam gajah dan juga mengancam pion ke depan, benteng ke E3. Dimana dengan fokus juga sekaligus melindungi gajah dan juga ke file G ke depan. Di sini gajah ke E8 mempersulit pion teman-teman. Apabila di posisi ini benteng memukul pion, maka ini fatal ya, dengan gajah memukul pion. Lihat teman-teman, apabila benteng memukul benteng, ada gajah memukul pion, open skak, raja ke H7, menteri ke F6. Lihat teman-teman, memaksa benteng ancaman skakmat memukul pion, sehingga menteri memukul menteri, misalkan pion memakan, ancaman skakmat tak dapat dihentikan teman-teman, tak dapat dihentikan. Oleh karena itulah, di posisi ini Hikaru Nakamura memainkan dengan gajah ke E8. Permainan berlanjut dengan raja ke H2, mengamankan raja, benteng ke C6, benteng ke F3, dan kita lihat perwira-perwira putih semuanya berfokus menyerang ke raja hitam. Permainan berlanjut dengan benteng ke C7, benteng ke G3, benteng ke A7, gajah ke E2. Lihat teman-teman, di sini mengancam pion, di mana nanti pion ini juga sedang terpaku, sehingga di sini raja ke F8. Tapi raja ke F8 merupakan salah satu langkah blunder juga teman-teman. Tapi Alireza tidak melihat di posisi ini, nanti dia akan melihat, yaitu dengan menteri ke E3. Ini yang dimainkan oleh Alireza. Mungkin dengan terburu-buru waktu, ia memainkan langkah aman. Sebelumnya di posisi ini, coba kawan-kawan Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan, apakah Anda dapat menemukan langkah itu? Ya benar, terima kasih. Dengan langkah simpel benteng memukul pion, karena apa? Pion sedang terpaku ya. Apabila semisal kita ambil langkah slow, di mana benteng ke A8 misalkan, maka ini blunder ya. Dengan menteri mengorbankan diri ke H6 skak, tiada pilihan kecuali benteng memakan, maka benteng ke G8 skak mat. Kita kembali. Namun rupanya Alireza Firouzja di posisi ini atau di waktu ini belum melihat tentang peluang ini. Ia memainkan dengan menteri ke E3 langkah aman atau langkah tunggu, pion ke A5 menawarkan pertukaran pion, menteri ke D2 memperkuat pion, pion memukul pion, pion memukul pion, benteng ke A4 mengancam pion, sehingga di sini menteri ke F4 kembali dengan ide yang sama. Dia sudah melihat peluang ini, dan raja ke G7. Hikaru Nakamura juga sudah menyadari dengan threat ini atau ancaman ini, sehingga di sini gajah memukul pion. Lagi-lagi mengorbankan gajah, di sini pion terpaku, dan hitam melanjutkan dengan benteng memakan pion. Gajah mundur. Di sini dengan melanjutkan mendorong pion ke depan, menteri ke A7 mengancam pion 2 kali, sehingga di sini benteng ke G4 mencoba memperkuat pion. Menteri kembali ke E7, H5. Raja ke F8, lagi-lagi teman-teman. Di sini mungkin hitam sudah terbatas waktu, jelas ya, waktunya sangat sedikit, dan ia kembali. Dan Firouzja menemukan taktiknya dengan benteng memukul pion tentunya, karena pion ini gratis. Di sini benteng memukul pion skak. Raja ke G3, menteri ke D8, mencoba untuk melarikan diri karena apa? Di sini ancaman skakmat sebelumnya ya, sehingga untuk mempersiapkan ruang bagi raja. Di sini tetap saja benteng ke G8 skak, raja ke E7, ada benteng ke G7. Benteng ke F5 mencoba mengancam menteri, menteri ke H4 skak, raja ke D7, menteri menukarkan menteri, raja memakan, dan gajah ke G4. Jelas di sini benteng terjebak. Di sini raja ke E7, maka gajah memukul benteng, pion memakan, E6. Langkah luar biasa dari Alireza Firouzja. Jelas untuk mempromosikan pion teman-teman. Sedangkan di sini pion sedang terpaku, sehingga raja yang memakan pion ini maka gajah hilang, dan ini juga skak, raja ke F6, benteng ke G8. Mempersulit benteng satu sama lain. Benteng memukul pion,
F4 masih berlanjut teman-teman. Di sini jelas ya, F4 untuk langsung membatasi gerak dari raja. Benteng ke D3 skak, raja ke H2, benteng ke D2, benteng ke D8. Di sini mengancam pion D4, benteng ke E8, raja ke G7, benteng ke D6, D3, benteng ke D8, B4, benteng memukul pion, benteng tidak menerima benteng ke C2, benteng ke G3 skak, raja ke F6, benteng ke D6 skak, raja ke E7, benteng ke D5, mengancam pion ke depan, benteng ke C4, benteng ke E5 skak, raja ke F6, dan setelah benteng ke E3, di sini waktu dari hitam habis teman-teman. Dan jelas juga ya, dari posisi perwira juga Ali Reza lebih baik. Bagaimana kawan-kawan, permainan yang sangat luar biasa ini. Dan ini adalah catur terbaru. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kami akan memberikan puzzle yang cukup rumit. Bagi Anda yang menemukan jawaban puzzle ini, silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar. Dan ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan, lebih tepatnya putih melangkah, dan 3 langkah skakmat. 3 langkah skakmat. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengapin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah Ballet Chess Championship catur dunia terupdate dari Catur Talk Indonesia. Jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, updatean seperti ini selanjutnya, mari kita like video ini sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi semua sahabat pecinta catur. Dan ini tentunya juga membuat kami semakin bersemangat di dalam membuat konten selanjutnya. Dan jika ada saran ke depan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat berusaha membuat terkesan dari Anda. Dan jika karena suatu alasan Anda tidak menyukai video ini, silahkan dislike. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, welcome. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sehingga Anda tidak ketinggalan info-info catur dari kita selanjutnya. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.